Shalom. Shalom. Berjumpa kembali bersama kami, The Safe Ministry. Kami adalah para awam yang senang sekali mempelajari Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran yang terakhir, pelajaran ke-13 dengan judul Nantikanlah Tuhan. Dan walaupun panelis hanya Pak Elvin, tapi biarlah itu tetap menyukakan kita untuk berdiskusi bersama. Dan kita akan berdoa dan saya akan pimpin dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, kami ucap syukur kepadamu, kami dapat dikumpulkan kembali untuk bersama-sama mempelajari firman-Mu. Biar Roh Kudus boleh tinggal dalam hati kami, agar kami dapat mengerti dan memahami pelajaran yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Sebelum kita akan mempelajari hari per hari, kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa yang akan kita pelajari. Silakan. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita tiba di pelajaran yang terakhir dari triwulan ini. Sepanjang triwulan kita sudah disuguhkan oleh pelajaran-pelajaran yang luar biasa dari kitab Mazmur. Kita melihat bagaimana Mazmur menggambarkan begitu lugasnya siapa Allah kita, Allah pencipta, Allah raja, Allah hakim yang agung. Lalu tentu harapan kita adalah kita diminta agar apa? Kita benar-benar bertemu dengan pencipta kita, dengan raja kita dan hakim yang agung. Oleh karena itu, pemazmur mengingatkan kita agar kita apa? Menantikan Tuhan. Kita lihat di ayat hafalan Mazmur 27 ayat 14, nantikanlah Tuhan. Pemirsa The Safe Ministry, ketika dibilang nantikanlah itu artinya disuruh menunggu, ya, menunggu kedatangan Tuhan. Lalu orang yang menunggu itu atau pekerjaan menantikan atau menunggu itu adalah satu pekerjaan atau satu kondisi yang cukup menantang. Karena apa? Bisa saja kita bosan, ya. Kalau kita berjanji sama teman kita, lalu kita sudah hadir duluan, sementara teman kita belum datang, kita bisa bosan ketika menunggu. Ya, sedangkan kita menunggu yang sudah kita sepakati waktunya saja, kadang-kala kita bosan. Apalagi menanti Tuhan yang kita tidak tahu kapan waktunya. Bisa saja kita tiba-tiba lengah, tiba-tiba lupa, atau bahkan bukan hanya lupa, tiba-tiba kita ragu, jangan-jangan nggak datang ini. Atau bukan hanya ragu, tiba-tiba akhirnya kita memutuskan, nggak benar ini, Tuhan nggak akan datang. Oleh karena itu, pemazmur sangat sempurna sekali mengingatkan. Pemazmur sudah tahu bahwa orang yang menanti, menunggu-nunggu itu tidak mudah. Maka dia katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Memang dibutuhkan apa? Hati yang kuat dan teguh di dalam menantikan itu. Kalau kita baca nanti dalam pelajaran satu minggu ini akan banyak tantangan bagi orang yang menantikan. Itu satu. Yang kedua, ketika kita menantikan agar pekerjaan menunggu itu tidak sia-sia, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu mengisi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang tidak sia-sia, hal-hal yang bisa mengubah kita, mengubah pengalaman hidup kita, pengalaman rohani kita. Ya, kita perlu isi kehidupan kerohanian kita ini, kehidupan di dunia kita ini dengan hal-hal yang bermanfaat, sehingga ketika kita menantikan, kita akan merasakan ada banyak pelajaran-pelajaran yang baik, bagaimana Tuhan turut campur tangan di dalam hidup kita, dan di dalam menantikan itu kita semakin yakin bahwa Allah yang kita tunggu itu nanti benar-benar datang menjemput kita. Demikian sebagai pengantar, Pak Simon. Terima kasih Pak Tobing. Kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Minggu dengan judul Panggilan untuk Menunggu. Kami minta Pak Tobing menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Baik, kita coba lihat di Mazmur 27 ayat 14. Ya, Mazmur 27 ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Itu tadi hafalan kita. Saya mengajak kita juga untuk membuka di Mazmur 37 ayat 7. Ya, Mazmur 37 ayat 7 ya berbunyi demikian, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Salah satu nasihat yang baik, pemirsa The Safe Ministry, kalau kita menantikan Tuhan, berdiam dirilah di hadapannya. Artinya, kita biarlah menenangkan diri, mau kita diatur oleh Tuhan di hadapan Tuhan. Ya. Lalu ayat 9, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Ya, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ya, jadi kalau
kita menantikan Tuhan, kita akan menjadi pewaris ya. Lalu ayat 34 berbunyi, ya, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Seperti kita katakan tadi, bahwa pekerjaan menantikan itu adalah satu pressure yang besar di dalam hidup kita ya. Tidak peduli siapa kita, mau tinggal di mana, mau apa posisi kita, apa jabatan kita, ya kita sering berhadapan dengan yang urusan namanya menanti, menunggu, ya antri. Ya antri itu memang pekerjaan yang membosankan. Tapi umat Tuhan, ya ketika menunggu, ya umat Tuhan akan apa? Akan mendapatkan kehidupan yang tidak membosankan. Oleh karena apa? Oleh karena ada banyak hal-hal yang baik yang perlu kita lakukan di dalam apa? Di dalam hidup kita ini. Ketika kita izinkan Roh Kudusnya tinggal bersama kita, maka kita ya di dalam penantian kita ini kita akan apa? Melakukan hal-hal yang baik dan benar kepada sesama kita. Ketika kita menghadapi tantangan-tantangan hidup, ya, ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, kita memerlukan apa yang disebut ketekunan, ya, ketekunan, ya. Jadi ini adalah salah satu sikap yang penting yang kita perlu bangun ketika kita menantikan Tuhan. Perlu tekun. Karena apa? Tanpa ketekunan kita akan digoyahkan. Digoyahkan oleh apa? Oleh kesulitan hidup yang kita hadapi. Belum lagi ejek-ejekan, belum lagi ketidakpastian. Ya karena aduh kita lama-lama ya keraguan lalu muncul rasa apa? Ah ini saya tidak pasti yang saya tunggu ini ada atau tidak. Tapi ada satu jaminan bagi kita. Ketika Allah telah mengutus anaknya hidup bersama dengan manusia, lalu dia sudah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib selama di dunia, dia mati. Dan bukan hanya mati, dia bangkit. Dan bukan hanya bangkit, dia naik ke surga. Itu adalah satu jaminan ketika Yesus mengatakan dengan cara yang sama, nanti aku akan datang ya yang kedua kali. Itu satu jaminan bagi kita. Pemirsa The Save Ministry, kita dipanggil untuk menunggu, tapi menunggu bukan pasif, tapi kita disuruh menunggu untuk aktif. Kita untuk melakukan hal-hal yang baik, mengabarkan Injil di dalam ketekunan, menghadapi kesulitan-kesulitan hidup yang mungkin kita terima sebagai orang yang berdosa. Demikian pemirsa The Save Ministry. Terima kasih Pak Tobing. Dan kita akan melanjutkan kembali ke hari Senin dengan judul Ketenangan Anak yang Disapi. Dan kami minta Pak Tobing menjelaskan apa ini maksudnya. Saya mengajak pemikiran kita untuk membuka di Mazmur 131. Ini bagus sekali. Ya, Mazmur 131, ya, kita coba sama-sama baca. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Pemirsa The Save Ministry, kalimat pertama di ayat 1 itu sangat baik. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Pemirsa The Save Ministry, persoalan hidup kita, bahkan jatuhnya manusia ke dalam dosa, bahkan malaikat, sebagian malaikat Tuhan di sorga adalah karena apa? Kesombongan. Ya, kesombongan. Pemazmur mengatakan, apa yang perlu kita lakukan di dalam menunggu? Kita menyerah kepada Tuhan di dalam kerendahan hati. Jangan sombong. Lalu apa lagi? Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar. Ya, ini bicara ambisi. Boleh punya ambisi. Boleh punya cita-cita. Tapi ingat, jangan melampaui apa yang Tuhan berikan. Jangan meminta atau mengambil sesuatu yang belum waktunya Tuhan berikan. Ya, ada banyak hal di dunia ini yang kita lihat bagaimana
ambisi-ambisi manusia, sehingga apa? Ketika semakin berambisi, malah semakin apa? Semakin membuat dia jauh daripada Tuhan. Demikian juga dari dunia ilmu pengetahuan. Ya, kita tidak anti terhadap ilmu pengetahuan. Tentu kita sangat membutuhkan pengetahuan. Bahkan Allah juga adalah sumber hikmat dan pengetahuan. Tapi ada beberapa di dalam sains modern, ya, hal yang sederhana sebenarnya, tapi dibuat rumit, dibuat jauh di luar pemahaman kita. Padahal sebenarnya sederhana. Ya, nyatanya dikatakan apa? Semakin banyak kita belajar tentang dunia secara fisik ini, semakin banyak misteri yang muncul di hadapan kita. Karena apa? Karena keterbatasan kita. Oleh karena itu hati-hati ya dengan kesombongan. Hati-hati mengelola ambisi kita. Jangan sampai ambisi kita itu membuat kita susah sendiri. Ya, dikatakan aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagi. Sudah pakai kata terlalu di sini. Sesungguhnya apa dikatakan? Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Apa ini maksud? Di dalam menunggu ini, supaya kita tidak stres, tidak kecewa sendiri dengan ambisi kita yang berlebihan itu, kita perlu menenangkan dan mendiamkan jiwa. Ya, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Jadi orang yang menenangkan jiwanya, orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, orang yang tidak mau memenuhi hidupnya dengan ambisi-ambisi yang berlebihan dari dirinya, ya, dikatakan apa? Dia akan seperti anak yang tenang ketika dia disapih. Ya, dia disapih tapi dia bisa tenang berbaring dekat dengan ibunya. Ini adalah apa? Satu gambaran yang kuat dari seseorang yang menemukan ketenangan di dalam apa? Di dalam pelukan Tuhan. Pemirsa The Safe Ministry, kalau mau tenang di dalam hidup kita, ya, tinggallah di dalam pelukan Tuhan. Ya, tinggallah di dalam pelukan Tuhan. Ya, kalau mau tenang, ini dengan menyapi kita dari ambisi dan kesombongan yang tidak penting, ya, maka Allah memperkenalkan kita pada apa? Makanan padat, yaitu apa? Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Artinya, daripada kita memenuhi hidup kita dengan saya mau dapatkan A, B, C, D, E, dan seterusnya. Ketika kita sapih ambisi dan kesombongan kita, pikiran kita akan digantikan dengan apa? Kita akan digantikan dengan kerinduan untuk apa? Menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan, kerinduan agar kita lebih bermanfaat bagi orang, kerinduan agar kita lebih memikirkan orang lain. Ketika kita memikirkan hal-hal yang terlalu besar dan terlalu ajaib bagi kita, kita hanya berpikir kepada diri sendiri, diri sendiri, diri sendiri, dan diri sendiri terus. Tapi kita justru ingin digunakan Tuhan untuk apa? Untuk memperkuat gerejanya melalui apa? Pemikiran yang sederhana, tenang di dalam pelukan Tuhan. Kita mau berbagi kepada orang lain. Itulah yang dimaksud di dalam pelajaran kita. Mari kelola ambisi kita agar Tuhan memberikan ketenangan kepada kita. Baik, terima kasih Pak Tobing. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Selasa dengan judul Bawa Berkas-berkasnya. Silakan Pak Tobing jelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Pemirsa The Safe Ministry, kita coba lihat di dalam Mazmur 126. Ya, Mazmur 126 ini ayat ya yang sangat baik. Kita baca, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ya, ya, orang-orang yang bermimpi kita tidak sadar. Ya, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Jadi ketika Tuhan yang memulihkan Sion, ya Sion, ya kita udah pelajari kota benteng Allah, tempat Allah berangkat memberikan berkatnya kepada kita. Kita seperti bermimpi. Kenapa dikatakan bermimpi? Ini di luar dugaan kita semua, ya, di luar dugaan kita semua, ya, di luar perkiraan kita semua, di luar bayangan kita semua. Dan kita akan apa? Kita akan apa? Lidah kita akan bersorak-sorai. Kita, mulut kita penuh dengan tertawa. Dan kita semua bangsa akan mengatakan apa? Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini.
Ya, lalu ayat 3, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita apa? Kita bersukacita. Lalu di ayat 4, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Pemazmur mengajak kita untuk mengingat masa lalu kita dulu. Masa lalu kita dulu itu sangat berat. Ya, bagaimana orang Israel dulu, mereka berada di perbudakan lalu hidup di padang belantara. Lalu dikatakan pulihkanlah keadaan kami. Kalau perbudakan orang Israel dulu di Mesir itu menggambarkan kerohanian kita dulu. Kita dulu orang yang jahat, kita dulu orang yang hidup di dalam kegelapan. Ya Tuhan, pulihkanlah keadaan kami. Pulihkanlah keadaan kami ini ya Tuhan, ya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ayat 5 mengatakan ya orang-orang yang digunakan Tuhan ya untuk mengabarkan kebaikan Allah kepada sesamanya. Mungkin bisa saja diejek orang, mungkin bisa saja mengalami penolakan. Ya, sehingga kita apa? Dikatakan mencucurkan air mata, namun kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Pemirsa The Save Ministry, pemazmur jelas mengatakan bahwa kita sebagai umat Tuhan, ya, keberhasilan yang kita peroleh itu tidak serta-merta diberikan Tuhan begitu saja. Tetapi Tuhan melatih kita memiliki mental yang kuat, memiliki pengalaman rohani yang telah mengalami ujian. Artinya Tuhan mau kita adalah orang-orang yang sudah diuji. Tuhan bisa saja Tuhan tiba-tiba berikan, tapi Tuhan menginginkan kita adalah orang-orang yang memang sudah terseleksi, terpilih. Karena dulu kita hidup di dalam perhambaan dosa. Tapi ketika kita sudah mengenal kasih karunia itu, kita tahu bahwa itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan ingin orang-orang yang masuk dalam kerajaannya adalah orang-orang yang benar-benar menghargai kasih karunia-Nya. Bisa saja di dalam bentuk penghargaan terhadap kasih karunia-Nya itu, di dalam hidupnya, kita harus mengalami berbagai pengalaman berat. Bukan pengalaman berat di dalam hidup pribadi, ya dengan kehidupan ekonomi atau keuangan maksudnya. Tapi pengalaman berat di dalam mempertahankan bagaimana supaya kita menjadi saksi Allah yang benar. Bisa saja kita ditolak, diejek, dihina, bahkan mungkin diasingkan, dikucilkan, bahkan mungkin diancam. Tapi dikatakan orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Artinya peralatan-peralatan kita itu, perkakas-perkakas kita itu, walaupun kita bawa dengan tangisan, membawa itu, tapi akhirnya kita bawa dengan sorak-sorai karena kita sudah dimenangkan oleh Allah. Inilah gambaran pengalaman rohani orang yang bertobat dari kehidupan yang gelap, lalu bertobat dan menjadi saksi Allah dan menang, dan digambarkan seperti orang yang menabur benih, pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sungguh luar biasa janji Tuhan kepada kita yang menanti-nantikan Tuhan. Ketika kita menantikan Tuhan, hidup kita dipenuhi dengan apa? Dengan ujian hidup, ujian iman yang luar biasa bersama Tuhan, maka kita pulang dengan sorak-sorai membawa berkas-berkas kita kepada Tuhan. Demikian pemirsa di Safe Ministry. Terima kasih Pak Tobing. Kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita ke hari Rabu dengan judul Menunggu dalam Perhentian Sabat Tuhan. Silakan Pak Tobing jelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Pemirsa The Safe Ministry, saya merekomendasikan kita membaca Mazmur 92 ini. Ini luar biasa sekali, ya. Kita coba baca beberapa ayat ya yang saya mau ajak pemikiran kita. Pertama, Mazmur nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Pemirsa The Safe Ministry, ketika kita bicara Sabat, konteksnya bukan bicara hari apa, tapi bicara Sabat adalah tidak bisa lepas dari konsep penciptaan. Karena kata Sabat pertama muncul setelah Allah selesai menciptakan. Maka Allah memberikan Sabat
Sabat artinya peristirahatan, ya, memberikan peristirahatan. Pemirsa The Safe Ministry, judul kita mengatakan menunggu dalam perhentian Sabat Tuhan. Ayat ini mengatakan, ya, yang paling penting dikatakan bahwa di dalam penantian kita kepada Tuhan, bahwa kita menikmati istirahat Sabat. Oleh karena apa? Oleh karena Allah lah yang maha baik, itulah yang apa? Yang melindungi kita, yang menopang kita, yang memangku kita, menggendong kita di dalam keadaan kita yang lemah ini. Ketika kita menunggu, pikiran kita diajak agar tidak terlepas sama sekali dari pencipta kita. Itu yang dimaksud terkait dengan Sabat. Jadi ketika kita menunggu, kalau pikiran kita terikat terus kepada si pencipta kita, yaitu Allah sendiri, maka apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini, kita akan selalu bergantung kepada pencipta kita, dan kita akan selalu yakin, ya, yakin bahwa kita akan bisa menghadapi kesulitan hidup. Karena apa? Karena kita punya pencipta yang luar biasa. Kesulitan-kesulitan hidup yang kita hadapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan pencipta kita. Dan bukan hanya itu, di ayat 11 dikatakan kita diberikan minyak baru. Ya, minyak baru di sini artinya kita ditahbiskan kembali. Ditahbiskan kembali itu kita selalu diberikan apa? Pengurapan yang kudus, ya, dari Allah kepada kita. Pengurapan yang kudus itu artinya apa? Artinya penting sekali, ya, penting sekali bagi kita agar kita selalu diasingkan setiap hari, ya, agar kita apa? Agar pikiran kita selalu terikat kepada Tuhan, kepada Allah pencipta kita, agar kita merasakan istirahat yang tenang selalu setiap hari bersama dengan Tuhan. Kita selalu merasakan Sabat setiap hari, istirahat yang damai dalam Tuhan, ya, istirahat yang damai dalam Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena kita ingat bahwa Allah kita adalah Allah pencipta. Sabat di sini selalu mari kita lihat adalah konteksnya diajak pikiran kita kepada apa? Pencipta kita. Ya, jadi ini bukan bicara masalah kita pergi ke gereja pada hari Sabat atau mengasingkan diri di hari Sabat, tapi biarlah kita setiap hari mendapatkan peristirahatan. Sabat adalah peristirahatan, peristirahatan di dalam pencipta kita. Dan biarlah minyak baru yang diberikan Tuhan itu, pentahbisan yang Tuhan berikan kepada kita, menguatkan kita, ya, menguatkan kita agar kita apa namanya, agar kita selalu dikuduskan oleh Tuhan di dalam penantian kita, ya, di dalam penantian menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Demikian pemirsa The Safe Ministry dan Pak Simon yang pelajaran kita boleh sampaikan. Terima kasih Pak Tobing. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Kamis dengan judul Sukacita Datang di Pagi Hari. Kami minta Pak Tobing jelaskan apa yang maksudnya. Iya, sukacita datang di pagi hari. Kalau kita baca Mazmur 5 ayat 4, Mazmur 30 ayat 6, dan seterusnya, itu bicara masalah pagi-pagi, ya. Pagi itu selalu, ini adalah sebuah bahasa simbol yang disampaikan oleh Mazmur, karena pagi itu melambangkan kesegaran. Setelah kita lelah seharian hari sebelumnya, lalu kita terlelap di dalam tidur kita, ketika kita bangun pagi, di situ kita segar. Pemirsa The Safe Ministry, ya, pagi hari kita memiliki sukacita. Itulah harapan kita selalu, ya. Karena apa? Karena Tuhan berkenan, ya, Tuhan berkenan kepada kita. Sehingga ketika kita menjalani malam yang panjang, yang penuh kesusahan dan putus asa itu, kita datang menghadap Tuhan pada pagi hari, ya. Pagi hari kita mendapatkan energi yang baru, ya, tenaga yang pulih, ya, tenaga yang pulih. Berkat sukacita pagi hari itu dilambangkan dengan apa? Dilambangkan dengan penebusan Tuhan kepada kita. Dilambangkan dengan kasih Tuhan kepada kita, ya, dilambangkan dengan bagaimana pengorbanan Tuhan kepada kita. Setelah Yesus mati, lalu pagi-pagi sekali, ya, ketika murid-murid datang, ternyata Yesus sudah bangkit. Ya, sepanjang malam murid-muridnya menangis, ya, sepanjang malam menangis mereka, dan ternyata pagi, ya, Yesus sudah bangkit. Artinya apa? Ini harapan bagi kita di dalam menantikan, ya, di dalam menantikan. Percayalah, kalaupun kita sedang mengalami malam yang panjang, malam yang berat, malam yang penuh dengan keputusasaan dan kesusahan, kita nanti akan menuai, kita nanti akan mendapatkan sukacita.
Ya, kita akan mendapatkan sukacita ketika ketika Tuhan datang menjemput kita kembali. Dan sebenarnya kita sudah diberikan sukacita melalui kasih karunia yang sudah diberikan kepada kita, namun akan disempurnakan kembali ketika kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput kita dibawa ke dalam kerajaannya. Demikian pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobi. Tidak terasa kita akan mengakhiri pelajaran kita dalam seminggu ini, dan kami minta Pak Tobi untuk merangkumkan apa saja yang telah kita pelajari. Pemirsa The Safe Ministry, sekali lagi, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Ini satu permohonan yang sangat sungguh-sungguh disampaikan oleh pemazmur, agar kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Ketika kita berdiam diri di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan menggunakan kita, Tuhan yang akan mengarahkan kita, Tuhan yang akan memampukan kita menghadapi kehidupan yang berat. Karena menantikan, ya, pekerjaan menanti atau menunggu itu membutuhkan ketekunan. Tuhanlah yang memampukan kita hidup tekun. Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Ya, Tuhan yang akan memberikan keteguhan hati kepada kita. Berdiam dirilah. Ya, berdiam dirilah. Biarlah Tuhan, ya, yang membentuk kita. Jangan ambisi kita terlalu tinggi sehingga membuat kita susah sendiri. Jangan cita-cita kita terlalu tinggi melampaui yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita susah. Kita kesulitan sendiri dengan ambisi kita yang tidak kenal diri kita itu. Tapi berdiam dirilah, biarlah Tuhan yang membentuk. Dan tidak ada sukacita yang lebih besar ketika dikatakan, maka aku tinggal di dalam rumah Tuhan. Biarlah kita tinggal selalu di dalam rumah Tuhan sementara kita menunggu Dia. Dan biarlah ketika kita menunggu Dia nanti juga, kita pun diizinkan tinggal bersama Tuhan di dalam rumahnya, di dalam kerajaannya. Pemirsa The Safe Ministry, hanyalah pertolongan Tuhan yang memampukan kita untuk menantikan Dia. Ketika kita mengundang pertolongan Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada panelis Pak Elvin Tobing yang telah menjelaskan hari per hari pelajaran yang kita pelajari dalam seminggu ini. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kita akan tutup diskusi kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau Allah pencipta kami, Raja kami, Hakim kami. Dan kami sedang menunggu kedatangan Tuhan. Seperti janjimu, bila mana kami berdiam diri, Engkau yang akan menguatkan kami, meneguhkan hati kami. Biarlah kami boleh bersuka cita ketika kami tinggal di dalam rumah Tuhan. Dan ketika Tuhan tinggal di hati kami. Dan biarlah kami turut ambil bagian di dalam penantian kami menunggu kedatangan Tuhan. Bila mana sepanjang penantian kami ini, kami mengalami berbagai macam pencobaan. Kami percaya Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kami. Ketika kami berdiam diri di hadapan, Engkau yang akan menggunakan kami. Engkau yang akan memberikan hikmat kepada kami. Engkau yang akan memberikan petunjuk apa yang kami harus lakukan. Biarlah kami bersama pemirsa The Safe Ministry saling menguatkan. Kami menunggu kedatangan Tuhan. Dan kami Engkau pertemukan di perjamuan sorga. Perjamuan besar yang Tuhan sudah sediakan bagi kami di sorga nanti. Kami sama-sama menikmati bagaimana kasih-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah pencipta, Raja dan Hakim kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyaksikan video kami. Dan kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan jika Anda berkenan, Anda boleh subscribe, like, komen, dan membagikan juga bagi orang lain agar orang lain boleh terberkati. Sampai jumpa pada triwulan berikutnya dengan pelajaran yang baru. Shalom. Shalom, Tuhan memberkati kita.